produknya. Kita pelajari dulu gambarnya, oke? Ini saya close dulu biar nggak terlalu berat. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini berarti terdiri dari beberapa step ya. Nah, kalau kita lihat di sini pertama itu basicnya adalah silindris ya, cylindrical gitu. Kemudian cuman di sininya dia segi 6. Bagian depannya itu segi 6. Kemudian di bagian dalamnya dia ada bola gitu ya, seperti itu. Dan di bagian atasnya itu ada pipa untuk kerannya, tuas kerannya gitu. Oke. Kita akan coba buat langsung ya di sini. Jadi nanti kita akan menggunakan fitur yang namanya revolve karena bentuk dasarnya dia silinder gitu. Oke. Jadi diputar gitu ya. Nah, sekarang kita buat dulu sketsanya. Kita akan pilih yang tampak depan. Oke, satu. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat bentuk pertamanya seperti ini ya. Dimensi terluarnya 72,6, kemudian 37,2. Oke, kita lihat yang ini dulu berarti ini. Dimensi yang pertama ini. Ini ya. Garis berapa ini? 47,3 ya. Kemudian berstep sampai di sini. Ya, di tebalnya 12,18. Oke. Sekarang kita buat, tadi kita sudah pilih di yang right ya, right. Di right sketsanya, kemudian kita buat sekarang. Yang pertama kita lakukan buat dulu garis bantu, garis sumbu ya. Pakai line ini, kemudian di sini kita klik kanan atau klik kiri, nanti ada construction geometry. Ubah dulu begitu. Ya, arahnya saya ingin ubah ke arah sini. Sama saja. Oke. Kemudian kita buat yang diameter 47,3 ya. 47,3. Begini ya. Begini ya. Oke. Kemudian kita kasih dimensi. Ini kemudian saya pilih yang garis sumbu sini ya. Nah, kemudian tarik garisnya ke bawah supaya dia jadi diameter 47,3. Udah, kemudian tebalnya berapa ini? 12,8 ya. 12,18. Oke, kita buat tebal ini 12,18. Itu kemudian panjang dari sini 28,42. Yang bagian sini itu diameternya ini tarik ke sini 44,55. Kasih diameter ke sini, terus saya klik lagi sumbunya, tarik garis ke bawah. 44,55. Nah, gitu ya. Sudah. Oke. Nah, kemudian di sini, nah ya, ini saya akan ajari kalian untuk membuat shortcut supaya mendesainnya jadi lebih cepat. Oke, kalau kalian klik kanan, di sini ada tombol shortcut ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan atau kurangi. Nah, caranya di mana? Dia ada di sini. Di tanda simbol segitiga ini, kemudian customize. Nah, di sini di menu shortcut bar ya. Nah, itu kalian cari fitur ya. Fitur. Nah, di sini kemudian ada
revolve. Nah ini, pilih drag, kemudian geser ke sini. Gitu. Oke, setelah itu klik OK. Maka nanti akan muncul. Nah, kemudian dia akan kita muncul revolve seperti ini, ya. Jadi kalau nanti setelah saya selalu klik kanan di sini ya, atau exit begini ya, exit dulu, kemudian klik kanan. Mana tadi shortcutnya dia hilang. Edit sketch, oke, gitu. Oh, tadi hilang. Customize. Ini sudah ada ya. Oh, dia belum muncul tadi. Ini kan sudah ada di sini. Nah, dia belum muncul. Jadi harusnya dia muncul di sini. Oke deh. Kalau di bagian part, coba kita tambahkan di bagian part ini revolve. Oke, maka dia nanti akan muncul. Nah, ini kita tambahkan revolve. Oke, kemudian pilih sumbunya. Yang ini biasanya dia otomatis langsung mendeteksi selama kita sudah buat sumbunya. Kemudian oke. Begitu. Nah, kita buat yang bagian luarnya dulu ya, biar gampang. Bagian sini sudah, step ini sudah, begitu. Kemudian, nah tinggal bagian yang segi 6-nya ini, betul? Segi 6-nya ini maka kita buat menggunakan feature yang ada di sini. Nah, kita pilih dulu sketsanya, ya, permukaan sini kan. Maka, nah kemudian di sini kita pilih yang polygon. Polygon, kemudian sudutnya kita buat begitu ya. Kemudian masukkan diameternya berapa. Yang ini 41,2. Gitu. Nah, ini Pak, kenapa masih berwarna berwarna biru? Karena dia masih bisa diputar. Supaya berwarna hitam sketsanya, maka kita harus kunci titik yang ini dengan yang ini. Ya, saya pencet Ctrl begitu ya. Kemudian tambahkan relasinya vertikal, maka dia akan terkunci. Oke. Kemudian kasih ketebalan 15,3. 15,3. Itu hal yang sama juga berlaku untuk yang ini, hanya beda ketebalannya. Yang sini 41,2 juga, ketebalannya dari sini 16,7. Nah, yang ini coba kita bisa menggunakan direction yang kedua enggak? Ini offset from surface, pilih yang ini permukaannya. Itu reverse offset begitu ya, jaraknya 16,71. Oh, nggak boleh begini karena nanti ada bentukan daging tambahan. Ini dulu, kemudian yang ini kita lakukan extrude lagi. Ya, di sini kemudian kita tambahkan lagi seperti tadi. Begitu, kemudian lebarnya 41,2 juga.
kunci lagi yang ini sama yang ini titiknya. Ini vertikal begitu. Kemudian kita extrude. Tebalannya 16,71. Oke, yang ini tadi ada yang salah ya. Dimensinya kita perbaiki. Nah, yang 41,2 itu bukan bagian dalamnya, tapi titik terluar ini dan ini. Oke, begitu. Ya. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke saya geser ke sini supaya chatnya kelihatan. Kalau ada pertanyaan langsung ya, bisa di grup. Nah, setelah ini kemudian kita baru buat lubangnya. Lubang ini kita menggunakan fitur yang namanya Revolve Cut. Oke, pertama kita buat sketsa dulu lagi ya, sketsa. Kemudian kita pilih bidangnya ya. Kita masih di right gitu, sketsa begini. Nah, sekarang kita buat yang bagian dalam ini 30,11. Maka seperti biasa kita buat dulu garis sumbunya itu jadikan begini. Kemudian kita buat dari sini ya begini, kemudian begini, ini anggaplah dulu begini ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita beri dimensi 30,11. Yang ini dan yang ini kasih 30,11. Oke. Kemudian jarak kedalaman ini berapa? Ini oke, yang ini belum ada ya, nanti. Kemudian yang ini ya 3,5 kedalamannya. Diameternya 25. Oke, ini kita simpan dulu. Kita ternyata harus membuat dulu ini nih, si radius R19,91 ini, bola ya, bolanya ini posisinya. Nah, dia posisinya ada di tengah-tengah nih, ada di tengah-tengah dari panjang ini. Kalau dilihat ya, nah ini posisinya ada di tengah-tengah. Berarti kita buat dulu nih sketsa pandangan depan nggak apa-apa. Kita buat di pandangan right lagi, kita sketsa begitu ya. Kemudian kita buat lingkaran ini. R19,9. Dulu oke. Klik kanan, kemudian kita ingin ubah dia menjadi R19,91 karena dia tadi diameter ya, dikali 2. Itu kemudian posisinya ya, yang ini
dia posisinya ada di tengah-tengah, berarti kita buat dulu garis bantu begitu sampai sini. Nah, yang ini kita geser ke tengah-tengahnya. Garis sumbu, yang ini juga kita buat garis sumbu gitu. Oke, kemudian kita lakukan, nah di sini gunakan revolve cut. Jadi revolve cut ini untuk memotong ya. Kita pilih sumbunya yang ini gitu. Terus feature-nya kita pilih yang ini. Oke, dia nggak bisa. Kenapa? Karena lingkarannya saya lupa. Lingkarannya dia terbuka. Nah, ini kita delete dulu ya. Lainnya kita gunakan. L ini ke sini ya, kemudian kita potong. Ini kemudian kita lakukan revolve cut. Terus sumbunya yang ini ya, konturnya yang ini. Ini belum kelihatan, kita harus potong. Oke. Nah, ini sudah ada ya lubangnya ya. Atau kalau kita ubah transparansinya, maka dia change. Nah, ini sudah ada lubangnya di dalam ya. Oke. Sekarang kita tinggal buat pandangan depannya. Oke, ini saya potong dulu ya, pakai pandangan depan supaya kelihatan. Nah, ini ya, begini, ini sudah ada. Sekarang kita buat baru yang sketsa ini. Oke. Bukan edit sketsa begitu. Nah, sayangnya yang 3,5 ini dia nggak ada ukurannya. Jadi kita buat dulu saja begini. Anggaplah berarti ini kita geser dulu ya. Dimensinya belum ada nih. Ini, sini. Kita garis, dia mintanya 25. Nah, jarak yang ininya kita belum tahu nih. Jarak dari sini ke sini berapa? Oke. Apakah sama dengan 19,5 kayak yang di depan? Nah, itu saya juga belum tahu nih, karena di dalamnya sini belum ada ukurannya. Jarak dari sini ke sini belum ada nih keterangannya nih. Oke, nah kemudian kita ke yang kanan dulu ya. Ini ke sini itu 30,11 sama ya, berarti ini dan ini. Ini dan ini berarti dia sama. Kasih horizontal saja. Ini dipencet kontrol ya, kemudian kita kasih horizontal dan kemudian kasih tambah kolinier. Oke, kemudian jaraknya adalah 19,5. Oke, kemudian berarti ini kemungkinan juga sama karena 30,11 ini juga. Yang ini kita kasih juga, anggaplah ya 19,5. Kita juga belum tahu. Nah,
Oke, begitu. Kemudian dia ada jarak dari titik ini ke situ 3,5. Oke. Jarak dari titik ini berarti ini kita kasih sketsa ya. Ini klik di sini dengan convert. Itu kan. Perpotongan ya. Ini dan titik. Ini dia harus minta bantuan dulu. Dikasih yang namanya intersection curve. Oke. Sudah yang ini maka kita minta dia bantuan seperti ini. Jadi apa namanya? Construction ya, garis construction. Begitu. Nah, kemudian ini kita kasih jarak dari titik ini ke titik. Oke, titik itu belum kita buat. Titik sini ya. Kemudian ya, ini ke sini 3,5. Ini sudah ya, kedalaman 19,5 juga sudah, maka sekarang kita tinggal tutup sketsanya begini, ini harus dalam keadaan tertutup. Nah, kalau sketsanya sudah tertutup, nanti dia ada daerah yang lebih gelap. Ini menandakan sketsa yang kita buat sudah benar. Bukan revolve begitu ya. Oke. Kok revolve cut ya. Lakukan revolve cut. Nah, di sini. Oke. Begitu. Nah, yang ini ada kendala di sini 19,5 ini. Sketsanya masih salah berarti. (19,5) oke. Seharusnya dia bertemu saja langsung. Berarti posisi ini yang salah. Posisi dari si lingkarannya. Oke, kita perbaikin dulu. Oh, sorry. Kita hitung dulu jarak ini. Ini jaraknya berapa? Nah, kita bisa melakukan pengukuran ya di sini. Nah, di evaluate kita ada measure. Kita bisa mengukur bagian tertentu begitu ya. Ini panjangnya 1,31. Berarti saya nanti akan geser si lingkaran ini ya. Sketsa ini posisinya nggak pas di tengah sini. Tapi saya geser dia kurangnya 1,31.
Nah, maka hasil yang ini bagus, akan bagus. Oke, seperti itu sudah. Kemudian bagian dalam ini sudah ya. Tinggal kita buat lakukan nih radius 1, radius 2 ya. Oke, ini saya geser dulu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal membuat radius yang ini. Permukaan ini dia punya radius 2. Maka kita kemarin menggunakan fitur fillet begitu ya. Di sini radius 2. Oke, kemudian di bagian mana lagi? Bagian belakang mungkin ya. Sama ini di sebelah sini. Oke, semua yang ada radius mungkin dia mintanya 2. Kita coba saja dulu. Radius 2. Begitu. Yang bagian belakang dia ada radiusnya enggak? Oke. Oh ya, bagian belakang juga ada ya. Sini dulu. Oke, kemudian ada bagian ini R1 ya, radius 1 untuk bagian yang lekuk. Maka kita fillet lagi, pilih yang ini permukaannya, ganti dengan 1. Gitu. Kita tambahkan ya, kalau mau tambahkan klik kanan di sini. Edit feature, pilih lagi yang sini, bukan sini. Oke, kita bisa pilih yang sini. Oke. Nah, profilnya bisa kita pilih. Ini karena dia berpotongan, kita pilih saja. Oke, klik kanan. Oke. Kemudian yang ini juga dia minta radius. Radiusnya berapa nih? Anggaplah dia minta 2 juga ya. Atau 1 deh, biar sama. Ini kasih gitu. Ini kasih. Oh, kelihatannya kurang besar. Oke. Cancel dulu. Kalau begitu dia di sini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sisi sebelahnya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oh, tidak bisa. Kenapa? Berarti dia harus satu-satu kalau nggak bisa. Ya, ini kadang suka ada bug kayak gini. Oke dulu ya. Lanjut tambahin lagi satu lagi. Tambahin lagi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Ini kita tampilan bisa diatur begini ya. Perspektifnya dinyalain atau enggak gitu ya, atau mau kita kartun gitu ya. Ini tapi ngabisin, nah ini kalau mau kartun begini. Ini ngabisin RAM. Ininya juga bisa kalian atur ya, mau tampilannya, cahayanya bagaimana. Ya.
mana yang kalian suka gitu ya. Gitu. Terus ini sudah. Kemudian saya menyesuaikan biar nggak terlalu berat ya. Kemudian baru ini gini ya, ditambah yang oke, ini sudah ya, ini sudah. Oke, kalau sudah, kemudian berikutnya adalah bagian luar sudah. Nah, kemudian ini ada chamfer ya. Dia kasih di sini itu chamfer. Chamfer berapa? 2. Nah, coba lihat di gambarnya. Dia fillet juga sepertinya. Fillet berapa nih? Coba buat 1 dulu deh. Oke. Ada keterangannya fillet berapanya ya? 2 mungkin. Potongan, oh ini chamfernya tapi nggak ada keterangan chamfer berapa ya. Oh ini ada nih, 2 kali 30 chamfernya. Oke, ini kita delete ya. Tadi dia mintanya chamfer, maka sini masukkan 2 kali 30. Oke, yang sini 1, kemudian ujung sini 1. Klik kanan, oke. Nah, begitu. Kemudian berikutnya kita buat ini apa namanya, countersink, lubang countersink. Ini kita buat kedalamannya juga nggak ada keterangannya. Lubang countersinknya itu kalau untuk lubang countersink kalian bisa menggunakan chamfer ya, chamfer juga, atau menggunakan hole wizard. Saya gunakan chamfer saja yang gampang ya. Ini sama itu, coba 0,5 saja kedalamannya. Ini juga sama 45 biasanya untuk countersink. Sudah, lubang countersink sudah ya. Jadi ini memang kita membuatnya sesuai dengan step ya, step by step. Nah, sekarang kalau kita lihat dari pandangan atasnya ya, gini. Oke, nah sudah mirip ya. Tinggal kita membuat yang potongan yang ini nih, yang bagian atasnya ini. Oke. Oh, ini kelihatannya juga kurang besar. Oke, nah berikutnya kita akan buat yang bagian atas ini ya. Nah, untuk membuat bagian atas ini, maka kita membutuhkan yang namanya datum tambahan. Jadi kita buat datum ya, tambahan. Nah, datum yang ada kan sudah ada 3 right plane ini ya. Nah, kita buat datum tambahan untuk membuat permukaan yang ada di sini. Kita lihat, kalau dari pandangan atasnya, maka nilainya adalah
54,13 dari permukaan sini nih ke sini gitu ya. Nah, sekarang coba kita periksa dulu jarak dari sini ke sini itu kan nilainya berapa? Ini ya 47,3 bagi 2 ya. Coba ditulis dulu. 47,3 bagi 2. 23,65. Nah, berarti ya jarak dari sini ke sini ya, dari pertama berarti kita butuh dulu yang namanya datum di sini nih, di permukaan ini. Kemudian nanti kita offsetkan dari sini ke sini sebanyak 54,13. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu. Nah, ini kita ambil referensi datumnya dari yang top ya. Kita buat plan baru begitu. Nah, di sini kita ingin dia coincident ya, coincident dengan permukaan ini. Dan dia paralel. Nah, sini. Jadi maka kita buat dulu datum tambahan di sini yang fungsinya nanti untuk offset ke atas begitu. Oke. Kita checklist. Nah, ini adalah datum reference tambahan di sini. Ini sudah jadi. Nah, kemudian baru dari permukaan yang ini dia minta ke sini sejauh 54,13. Maka dari yang ini kita buat reference lagi, plan begitu ya. Di offset 54,13. Oke. Kemudian saya flip begitu ya. Silakan sambil dicoba ya, bisa sambil dicoba. Oke, nah. Oke, selesai begini. Kemudian baru kita buat gambarnya di permukaan yang ini, bidang ini. Oke. Sekarang saya buat sketch di sini. Sketch begitu ya. Yang datum 1 kalau menghalangnya bisa disembunyikan. Tuh, kemudian yang ini juga sama. Saya hide supaya nggak pusing. Nah, kemudian ini plannya begini ya. Nah, kemudian kita buat diameter berapa ini? Coba kita lihat di pandangan atasnya, dia diameter 17. Ya. Posisinya adalah 13,26 dari titik sini. Titik tengahnya. Kita buat lingkaran diameter sembarang dulu, nanti diposisikan belakangan, diameter 17. Nah, kemudian jarak dari sini ke titik ini ya, tengah-tengahnya ini 13,26. Yang ini kita buat garis bantu dulu karena posisinya di tengah-tengah sini ya. Ini kita klik di sini ya, kemudian convert begitu. Kemudian ini kita jadikan konstruksi. Nah, jarak dari tengah-tengah sini, titik ini ke sini, itu jaraknya dia minta berapa? 13,26. Oke, nah dia masih konstruksinya masih warna merah karena masih biru karena dia masih bisa gerak. Kemudian kita kasih garis tambahannya di sini.
titik ini dan titik ini dia horizontal. Yes. Sorry, berarti vertikal. Yang ini dan ini berarti dia vertikal. Nah. Oke, setelah itu baru kita extrude ke bawah. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya extrude up to surface. Oke, nah di sini kita akan belajar extrude, tapi nah kita gunakan up to surface atau up to next. Ya, up to next itu nanti dia akan menyesuaikan sampai ke sini. Begitu. Nah, begitu ya. Oke. Nah, ini saya coba untuk pembuatan fillet kita belakangan ya. Oke. Nah, itu. Kemudian setelah itu berikutnya kita buat sketsa yang ini ya. Yang jarak ini nih. Ada bentukan seperti ini. Nah. Oke. Sama, ini juga kita harus buat datumnya. Ya. Nah, ini atau dari sini ke sini dia tingginya 8,2. Oke, kemudian sekarang kita buat sketsa yang ini. Nah, setelah ini selesai, kita hide dulu ya. Nah, di sini kan lihat, di sini ada plan jarak 1 ke sini ya. Dari sini ke sini dia 1. Dia minta itu 1. Oke. Maka berarti ini kita buat lagi datum sejauh 1 mili gitu dari plan yang kedua tadi. Oke. Yang ini kita hide lagi supaya nggak pusing. Nah, sekarang kita akan menggambar di posisi yang ini, ya. Maka kita gambar lagi. Oke. Kita gambar posisi ini. Terbalik ya. Nah, begini. Bikin sketsanya seperti ini. Dari sini ke sini 3,53 ya. Sketsa gitu. Begini gitu ya. Kemudian bentuknya begini. Oh, di sini ada radius gitu. Situ ya. Oke, 3,53. Jaraknya 3. Oke. Jarak dari sini ke sini itu 3. Kemudian dari sini ke sini 3,53. Sini ke sini 3,53. Oke, kemudian yang ini kita tutup ya. Ini kita gunakan convert entities atau shortcutnya X ya. Print untuk output. Begitu. Kemudian tingginya berapa? Kita lihat lagi. Dari sini ke sini 13,26. Sini ke sini 13,26. Oke, kemudian di sini dia ada minta radius mana ya? Nah, ini fillet. Fillet dia minta filletnya berapa? R-nya 1.
Nah, gitu. Kemudian dia masih ini ya, masih istilahnya bisa berubah kanan kirinya karena dia belum dikunci nih. Nah ini masih bisa begini, keinginannya berapa. Nah ini kita kasih dulu ya, angka 2 begitu. Oke, nanti filletnya belakangan. Nah setelah selesai begini, kemudian kita kasih ketebalan. Dia punya ketebalan berapa? Dari atas ke sini 3 ya. Extrude, klik kanan ya. Sketchnya ini. Ini klik kanan. Kasih extrude. Kasih ketebalan. Itu baru kemudian kita kasih dia fillet. Di sini 1. Fillet 1 di situ. Oh ini kebalik, saya bikin sketsanya kebalik. Ini harusnya posisinya di belakang ya, yang ini. Oh ya bener nih, yang ini di sebelah sini ya. Oke. Kemudian yang ini juga sama ya. Oh ini radiusnya dulu, ada yang kelewat. Radiusnya. Oke, ini kemudian kita buat bagian ini ya. 7 dan R-nya 1 ya. Lebarnya 13,6. Sketch lagi begitu.